Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Akba Pesa, selamat datang di Ngobras. Ngobrol bareng Akma Pesa episode ke-6. Halo semuanya, selamat datang di Ngobras episode kali ini yang pastinya gak kalah seru dan gak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya nih. Mungkin sebelumnya aku mau ngenalin diri aku. Nama aku Rahma Deviani dari Departemen Pendidikan dan Manajemen dan Program Studi Manajemen Industri angkatan 57. Dan pada Ngobras kali ini aku ditemenin sama narasumber yang luar biasa nih, yaitu ada Bapak Doni. Halo Pak. Selamat siang. Selamat sore. Sore apa siang nih? Siang. Halo Sobat. Manggilnya Sobat ya? Akma Pesa. Sobat Akma Pesa. Halo Sobat Akma Pesa, apa kabar? Selamat sore. Saya senang sekali diundang di acara Ngobras. Ngobras itu singkatan apa sih? Ngobras itu ngobrol bareng Akma Pesa. Oh, ngobrol bareng Akma Pesa. Iya. Ya, oke. Oke teman-teman, sudah hadir narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Bakal aku kenalin lebih lengkap nih. Beliau adalah Dr. Doni Yusri SPMM, salah seorang dosen di Program Studi Manajemen Industri. Oke, kita tanya lebih lanjut nih kabarnya. Boleh. Bagaimana Pak Doni, apa kabar? Baik, saya baik sekali hari ini. Dan bukan cuma baik, saya juga bangga ya, bahagia sekali saya bisa diundang oleh teman-teman pengurus Akma Pesa untuk menyapa sahabat Akma Pesa, kemudian mahasiswa sekolah vokasi dan mungkin pemirsa di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh jagat raya ini ya. Lihat kita berdua diskusi sore hari ini. Ya, jadi gimana Dek? Iya, mungkin bisa ceritain juga nih Pak, kesibukannya akhir-akhir ini sedang apa? Ya, jadi tadi sudah diperkenalkan kan oleh Rahma. Saya sehari-hari sebagai dosen atau pengajar di manajemen industri, sekolah vokasi. Di samping itu dari tahun 2021 ya, bulan November, saya diamanahkan sebagai Kepala Pusat Studi Bencana, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IPB University. Nah, sebelumnya saya Direktur Pengembangan Bisnis pada PT BLST. BLST ini adalah perusahaan yang didirikan oleh IPB karena IPB statusnya itu PTNBH, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Jadi boleh memiliki perusahaan. Begitu, Rahma. Berarti kesibukannya sebagai yang LPPM tadi ya Pak? Iya, sebagai pengajar sekaligus peneliti ya. Iya. Karena semua dosen itu memang harus punya 3 itu ya. Pendidikan, kemudian penelitian, dan pengabdian. Gitu, nanti Rama boleh kok gabung dengan teman-teman Akma Pesa di pusat studi saya. Kalau ada riset kegiatan silahkan. Karena kita harus melibatkan mahasiswa memang. Iya betul, apalagi mungkin sekarang sedikit sedih juga, tapi banyak terjadi bencana mungkin ya Pak. Betul. Bapak sibuk kesana kemari. Iya begitulah. Iya. Memang kalau Indonesia seperti yang kita sudah ketahui bersama ya, mungkin ini sudah sering disebut, kita ini ada di ring fire. Jadi potensi atau peristiwa bencana itu bisa terjadi karena terutama bencana alam, misalnya ada sekian rangkai gunung. Kemudian laut kita juga luas yang sewaktu-waktu juga mungkin sudah kita ketahui tsunami ya, gunung meletus, gempa bumi. Belum akhir-akhir ini karena ada perubahan iklim dan mungkin juga ada perubahan landscape alam sehingga menyebabkan bencana hidrometeorologis seperti tanah longsor, banjir belakangan ini kecenderungannya meningkat. Iya. Begitu. Makanya di Bogor saja ya hampir tiap bulan selalu ada bencana hidrometeorologis ini. Alhamdulillah jadi makin sibuk ya Pak. Ya, makin sibuk. Mungkin tadi sedikit penjelasan terkait Bapak sebagai Ketua LPPM ya Pak. Bukan, Kepala Pusat. Kepala Pusat, oke, Kepala Pusat LPPM. Nah, selanjutnya balik lagi ke pekerjaan utamanya sebagai seorang dosen atau pengajar di Program Studi Manajemen Industri sendiri. Nah, mungkin dari teman-teman Akma Pesa, kita kan merupakan 3 prodi serumpun, yaitu MAB, MNI, dan AKN. Nah,
pada episode Ngobras kali ini kita bakalan ngenalin lebih jauh nih soal manajemen industri dengan seorang yang ahlinya atau seseorang yang tepat di MNI. Nah, manajemen industri itu seperti apa sih Pak? Ya, jadi begini, kalau dibilang orang yang tepat, saya kira semua dosen di program studi manajemen industri ini adalah orang-orang yang punya kompetensi untuk menjelaskan manajemen industri itu apa. Terutama kita punya sesepuh atau orang yang sudah kita anggap sebagai founding fathers-nya lah buat manajemen industri seperti Pak Pramono gitu ya. Mungkin nanti teman-teman Akma Pesa juga bisa mengundang beliau karena manajemen industri ini sudah ada perubahan nama secara nama dari nama awal dulu PPIC atau PPMJ PPMJ. Jadi dulu ini namanya program studi PPMJ, kemudian berubah menjadi manajemen industri. Tentu perubahan nama ini bukan hanya semata-mata ingin supaya terlihat lebih marketable, tetapi memang basic need-nya itu harus ada. Dan saya yakin sekali kenapa diubah nama itu, karena disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri dan dunia usaha, terutama untuk peningkatan skill kompetensi, hard skill dari mahasiswa diploma ya, atau kemudian sekolah vokasi, dan sekarang sudah meningkat menjadi sarjana terapan manajemen industri. Gitu. Ya, berarti di manajemen industri itu kita bakalan belajar apa aja sih Pak? Jadi begini, kalau dilihat dari PPIC-nya ya, atau kemudian manajemen industri, ada manajemennya, ada industri. Iya, betul. Nah, saya selalu di awal-awal perkuliahan ini selalu malah saya yang bertanya ke mahasiswa kadang. Mungkin Anda sebelum menjadi mahasiswa di MNI atau di sekolah vokasi sudah lebih dahulu ngulik-ngulik program-program studi di kampus yang lain. Ya, di kampus yang lain ada menawarkan teknik industri misalnya. Nah, sedangkan di kita manajemen industri. Saya kadang tanya, ini apa bedanya menurut menurut pemikiran dari mahasiswa sendiri? Yang di sini teknik industri, yang di sini manajemen industri misalnya ya. Tetapi penguatan di kita memang ada di perancangannya, kemudian ada di perencanaannya, ada di pengendaliannya. Perencanaan dan pengendalian untuk apa? Ya untuk proses produksi. Ya, produksi apa ini sebetulnya? Kalau di PPMJ dulu ada M dan J-nya. Ya, ada manufaktur dan jasa. Sekarang ada industri. Jadi sebetulnya kalau kata-kata industri ini lebih luas lagi. Akan lebih luas lagi. Sekalipun demikian, perencanaan dan pengendalian ini memang porsinya itu lebih besar untuk industri manufaktur. Ya, karena pada akhirnya teman-teman ini ingin dididik pada level manajemen supervisor. Kalau supervisor dalam dunia industri atau manajemen industri atau dalam manajemen manufaktur itu ada di level menengah. Ya, tentu kalau orang berkarir di suatu perusahaan, dia misalnya katakanlah masuk dari level 0 sampai level supervisor itu dia harus berapa tahun nih? Harus menempuh kompetensi informalnya berapa banyak. Tetapi dengan lahirnya manajemen industri, diharapkan kalian itu setidaknya memiliki skill seperti supervisor di manufaktur itu. Makanya bicaranya akan lebih luas lagi. Iya, Bang. Berarti tadi tentang perencanaan, pengendalian, dan perancangan ya. Iya. Jadi kalau bicara perancangan itu kita harus bicara visi ya. Ini perusahaan mau dibawa kemana sih sebetulnya? Sekalipun kita sudah membatasi, oh ini sebetulnya produksi, katakanlah ini perusahaan minuman kaleng misalnya, atau minuman yang segar, ya. Dirancangnya itu bukan hanya pada level mesinnya saja, tetapi mulai dari layout pabriknya, layout mesinnya, lini produksinya, sampai kemudian sumber daya, ini kan ya sumber daya. Include misalnya sumber daya manusianya juga harus dipikirkan, karirnya, sampai pada apa punishment-nya, apa reward-nya mereka, itu semua harus ada di situ. Kalau perencanaan memang ini kaitannya dengan pada proses-proses perusahaan itu menghasilkan.
Ya, jadi bukan berarti kita bicara perencanaan, pengendalian input, bukan begitu. Tetapi di perencanaan itu memang langsung berkenaan. Misalnya ini nanti akan memproduksi berapa, kemudian mesinnya punya dealing time-nya berapa, masa kerjanya berapa, kemudian berapa shift-nya manusia yang harus hadir di situ, kemudian terkait dengan apalagi datang perginya material, barang dan lain-lain sebagainya. Memang kan banyak sekali di situ. Iya betul. Berarti kita benar-benar mempelajari dari sebuah produk itu diproduksi dari awal gitu ya Betul, Pak, sampai produksi tersebut jadi. Menghasilkan produk. Iya. Produk itu nanti bisa berupa finish good atau bahkan dia menjadi produk antara. Iya. Artinya produk antara ketika ini dikeluarkan oleh sebuah perusahaan, ini menjadi input produksi dari perusahaan untuk memproduksi produk yang lain. Betul. Gitu. Berarti tadi setelah dijelaskan apa aja sih yang dipelajari sama manajemen industri, sangat luas cakupannya dan tidak hanya untuk manajemennya saja atau tidak hanya untuk industrinya saja gitu. Jadi benar-benar keseluruhan dari sebuah manajemen industri di suatu perusahaan. Nah, banyak mungkin orang yang menganggap setelah mendengar nama manajemen industri, peluang kerjanya apa aja sih gitu? Peluang kerjanya banyak nggak sih? Bagaimana tanggapannya Pak? Baik, sebenarnya begini ya, agribisnis itu kalau kita mau framekan dalam dunia usaha, dunia industri, itu juga industri. Iya. Satu ya, kemudian jasa, ya, apapun lah itu terlepas dari perusahaan-perusahaan jasa dunia usaha ini, itu juga bisa diskalakan industri. Basic teman-teman ini belajar kan bagaimana menjadi pembelajar, kemudian mendidik, mendapatkan ilmu dan bisa menerapkannya kelak di kemudian hari. Apa yang kita dapat itu adalah supaya kita bisa berpikir skematis dan terstruktur. Ya, artinya begini. Walaupun kamu di manajemen industri misalnya Rahma, lebih banyak diperkenalkan di dunia manufaktur, tetapi ketika sudah bisa menangkap pesan sistematika dan struktur dari industri itu, maka konsep yang Anda dapat selama belajar, ketika Anda misalnya di dunia nyata nantinya, kerja di dunia usaha yang lebih banyak agribisnisnya, Anda bisa menerapkan itu. Jadi tidak harus terbatas pada skenario industrial ya atau manufaktur saja. Kalau Anda bekerja di jasa pun, Anda kelak akan merancang proses bisnisnya. Nah, kalian di manajemen industri sudah cukup terlatih lah menurut saya. Bukan hanya ingin diingat, tapi Anda harus mampu ya untuk skillnya. Jadi bukan hanya dilatih kompetensinya, tetapi juga Anda pasti dilatih bagaimana mampu untuk menghasilkan. Jadi tidak hanya belajar, tetapi sudah dilatih untuk menghasilkan. Begitu. Jadi kalau bicara lulusan manajemen industri akan sangat luas sekali dunia usaha yang siap menggunakan lulusan atau alumni dari program studi ini. Yang kuncinya kalian belajar, kemudian memahami dan mempraktekkan. Ya. Berarti tidak terbatas di, mungkin karena industri jadi mikirnya ke pabrik, jadi tidak terbatas hanya di pabrik saja gitu ya, bisa ke semuanya. Betul. Ya, semangat itu sebetulnya jangan hanya dilihat dari semangat, oh saya ini bakal kerja di pabrik. Even itu kalian juga sebagai wirausaha, sebagai entrepreneur, kalian juga pasti punya konsep industrial itu, industri manajemen. Karena industrial manajemen konsep itu kan kita berangkat bagaimana membuat sumber daya ini menjadi lebih efisien dengan semua sumber daya itu ketika kita produksi, ya kemudian dengan berbagai macam perangkat SOP dan lain-lain itu menjadi efektif. Jadi ada efisiensinya pada saat kita memproduksi sesuatu, menghasilkan sesuatu, tetapi juga ada efektivitasnya. Efektivitas itu bisa memiliki nilai tambah. Ya, dibacanya di nilai tambah. Ini memang berat sekali nih diskusi kita nih sore hari. Jadi dengan
sumber daya yang jangan kita bicara hanya sumber daya terbatas ya. Artinya tidak terbatas pun, ya terbatas pun atau tercukupi pun, kita harus efektif menggunakan itu. Nah, bagaimana kita berproduksi ke depannya tidak boros ya langkah-langkah efisiensi itu ya harus. Dan itu ada semua di konsep pembelajaran di manajemen industri saya kira. Iya betul. Apalagi seperti mata kuliah manajemen industri sendiri itu kan kayak tentang negosiasi, kepemimpinan Iya. seperti itu juga Betul. membantu dan juga mengendalikan. Jadi gini deh, dalam skema atau laporan ketenaga kerjaan, jumlah pengangguran terbuka ya, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia itu masih cukup tinggi. Nah, celakanya lulusan menengah dan yang ada di Indonesia ini itu mendominasi tingkat pengangguran ini dibanding dengan tingkat pengangguran terbuka secara nasional. Nah, yang kedua, lapangan pekerjaan informal, ingat ya, informal itu masih cukup besar dibanding lapangan pekerjaan yang formal. Kemudian secara kreativitas, produktivitas, tenaga kerja Indonesia itu masih rendah. Bahkan kalau bicara laju pertumbuhan produktivitas ya, tenaga kerja kita dibanding negara-negara ASEAN, itu ternyata juga masih di bawah mereka. Artinya apa? Yang kedua, tahun 2045, Indonesia ini kan ingin menjadi negara yang dengan pendapatan atau income termasuk yang tertinggi di dunia. Nah, mempersiapkan ke arah sana, tidak hanya hard skill yang harus ditingkatkan, tetapi soft skill itu perlu. Negosiasi, komunikasi, kolaborasi, kemudian apalagi entrepreneurnya, kemudian manajemennya, leadershipnya, itu ternyata sekarang yang harus ditingkatkan. Iya, betul. Gitu deh, Rama. Berarti sebagai dosen sendiri kan Bapak dapat dikatakan bertanggung jawab terhadap setiap mahasiswa yang ada di manajemen industri. Mungkin nantinya diharapkan ketika kita lulus dapat menjadi seseorang gitu, dapat membantu pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Nah, Bapak sendiri tuh setiap mengajar mungkin bekal apa yang dibentuk kepada mahasiswa gitu sebagai seorang manajemen industri? Semua harus berproses ya. Tetapi saya selalu bilang ke mahasiswa, untuk mengubah Anda dari from nobody to somebody, ya menjadi somebody, menjadi someone, itu prosesnya harus berkolaborasi, interaksi. Saya senang sekali nih Anda yang terlibat di Akma Pesa ini, karena suntikan energi Anda nanti ketika bekerja, itu adalah salah satunya pengalaman. Pengalaman dari mana? Dari beraktivitas, menjadi seorang organisatoris dan aktivis. Nah, biasanya mereka yang sudah dari mahasiswa sudah terlatih menjadi organisatoris, kemudian menjadi aktivis, ya, mereka di kemudian hari ini gampang untuk menjadi agile learner ya, agile learner. Tahu kan agile learner, bukan jail ya, bukan jail, pembelajar yang jail ya, bukan agile learner. Dan adaptasi deh, itu penting sekali. Saya sebelum mengajar itu juga sudah bekerja di beberapa perusahaan. Adaptasi itu rasanya tidak dilahirkan dari seseorang yang hanya nilai IPK-nya atau nilainya tinggi, tetapi pengalaman itu yang membuat mereka jadi agile learner dan kemudian mudah sekali beradaptasi. Anda kalau kerja targetnya apa? Coba saya tanya Rama. Karir kan? Iya, karir yang baik. Karena dengan berkarir yang baik itu, salah satunya Anda bisa mengukur kemampuannya dan kemudian kebutuhan pembelajaran, apalagi ini yang harus saya lakukan, apalagi ini yang harus saya berikan misalnya, apalagi yang harus saya ciptakan, begitu. Betul, berarti dari mungkin dari keseharian
Mungkin dari keseharian kita sebagai mahasiswa belajar di manajemen industri dan juga aktif berorganisasi itu menumpuk mungkin ilmu-ilmu yang nanti kita bisa implementasikan saat kerja nanti. Iya, ilmunya jangan ditumpuk, tapi harus diasah deh. Iya betul. Ya, diasah dan cara mengasahnya itu ya harus belajar berinteraksi. Ya, kamu tidak akan bisa tumbuh menjadi someone, menjadi somebody hanya dengan proklamir. Tahu nggak maksudnya? Hanya dengan omong-omong. Ya, tetapi kamu akan bergerak cepat ke depan itu dengan apa? Dengan aksi, pengalaman, ya, dengan aksi, dengan interaksi, dengan kolaborasi. Apalagi digital sekarang. Ya, digital sekarang ini nah ini contoh kecil saja. Citayam Fashion Week itu industri betul. Sebetulnya. Tetapi jangan diatur sedemikian kaku seperti kita mengatur SOP di pabrik kan. Anda sebagai manajemen industri nanti lulusannya bisa itu kasih masukan tanpa harus memberikan struktur yang kaku misalnya. Nah, ini kan kreativitas yang menghasilkan nilai tambah. Nilai tambah itulah efektivitas kita belajar di industrial management. Mudah-mudahan menangkap ya. Iya, Oke, relax aja soalnya nggak ada minumnya. Kita nyantai-nyantai aja ya. Iya, ngobrol-ngobrol. Gimana Ram? Ada lagi nggak yang perlu didiskusikan? Karena kalau menurut saya begini, menjadi mahasiswa itu bukan awal ya kalian untuk mengubah nasib ya seperti saya. Kita sudah sekolah sekian lama dari SD, TK, SMP dan lain-lain. Bagi saya itu cukup bekal kita untuk ibaratnya menambah membuat kita ini supaya berlarinya lebih cepat. Nah, menjadi mahasiswa ini harusnya menjadi ini lebih cepat lagi larinya deh. Makanya kalau istilah saya kuliah dulu ya jangan sampai jadi mahasiswa kampus kos kantin aja ya, K3 gitu, atau sekarang istilahnya apa deh, kupu-kupu mati ya. Kuliah pulang, kupu-kupu. Kuliah pulang, kupu-kupu mati kan? Iya. Apa? Kuliah pulang, makan tidur. Makan tidur ya, katanya begitu. Setelah kita ngobrol banyak hal nih sama Pak Doni, mungkin dapat aku simpulkan kalau misalkan seorang mahasiswa manajemen industri itu dipersiapkan menjadi seorang yang dapat mampu merancang, merencanakan dan mengendalikan suatu lini produksi yang nantinya produksi tersebut dapat berguna di suatu perusahaan dan dapat juga berguna untuk perusahaan lain. Dan tentunya sebagai seorang mahasiswa jangan hanya berdiam diri gitu, jangan hanya berdiam diri kampus, tapi kita coba aktivitas-aktivitas lain yang ada di luar, cari pengalaman yang baru, cari aktivitas yang baru, kembangkan hard skill dan soft skill kalian gitu. Sebagai seorang mahasiswa yang akan tumbuh dan tumbuh lagi. Baik. Ini nilainya pasti A ya, soft skill-nya ya. Nah, teman-teman, asik banget kan tadi pembahasan yang udah kita bahas pada hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Dan tentunya terima kasih banyak kepada Bapak Doni yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya ngobrol-ngobrol bareng di Akma Pesa. Di Ngobras bersama Akma Pesa. Di Ngobras, ngobrol bareng Akma Pesa. Akma Pesa ya, gitu. Gimana nutupnya? Salamnya ada nggak? Salamnya gini-gini apa gimana? Oh gini, bareng Akma Pesa ya. Terima kasih banyak. Oke, semoga dapat ngobrol lagi di lain waktu. Ya, saya senang sekali diundang. Makasih. Nah, teman-teman, jangan lupa untuk terus nontonin Ngobras dan follow IG-nya Akma Pesa di @akmapesa_itb dan juga mungkin mau follow Instagram Pak Doni nih Pak, ya Pak. Yusri Doni. Oke, jangan lupa di follow ya teman-teman buat pantauin perkembangan info-info selanjutnya terkait Akma Pesa dan juga kepoin kehidupannya Pak Doni. Siapa? Oke, sekian mungkin Ngobras pada episode kali ini. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.